Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah di hari Jumat kita diberi kesempatan ya Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus meningkatkan kebaikan. Dan kalau di suasana wabah ini untuk terus meningkatkan imunitas ya atau daya tahan tubuh kita. Termasuk juga dari hal-hal, bukan hal-hal yang berhubungan dengan fisik, tapi juga psikis. Karena penting mitra muslim, Bapak Ibu yang saat ini mengikuti kajian webinar kesehatan di Masjid Al-Irsyad Surabaya, bukan hanya kesehatan fisik yang harus kita pentingkan begitu ya, psikis pun juga perlu diperhatikan karena kalau ada gangguan yang berhubungan dengan psikis, konon kabarnya juga berhubungan dengan imun kita nantinya. Tapi itu nanti akan dijawab oleh narasumber. Baik, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian webinar kesehatan Masjid Al-Irsyad yang rutin insya Allah diadakan setiap hari Jumat pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Saya sebut waktu Indonesia bagian Barat karena mungkin sebagian dari Anda juga ada yang mengikuti kajian kesehatan atau webinar kesehatan di siang hari ini yang berasal dari berbagai kota atau bahkan berbagai negara yang berbeda waktunya dengan di kota Surabaya. Acara ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya yang di Aula Masjid Al-Irsyad, Sekolah Al-Irsyad ya, di siang hari ini juga ada direkturnya Rumah Sakit Al-Irsyad, Dr. Ahmad Bakarman juga terima kasih sudah hadir. Kemudian kerjasama dengan Yayasan Masjid Al-Irsyad Surabaya. Dan tema di siang hari ini adalah bagaimana mengelola stres dan kecemasan di kala wabah melanda. Ada sebagian orang yang mungkin menyikapi wabah dengan proporsional, ada pula yang dikit-dikit takut ya seperti paranoid gitu, bahkan ada juga yang mungkin nggak berani ketemu orang sama sekali, karena mungkin saking khawatirnya terkena virus corona atau COVID-19. Dan Alhamdulillah di Aula Sekolah Al-Irsyad Surabaya siang hari ini sudah hadir Dr. Azimatul Karimah SPKJ. Dia merupakan psikiater dan juga bertugas saat ini di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, juga di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, yang juga punya banyak pengalaman sebagai psikiater tentunya berhadapan dengan berbagai macam pasien dan pengalaman serta organisasi ya yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan juga psikis maksudnya dan psikiater, termasuk diantaranya adalah menjadi bagian dari Indonesian World Association of Psychological Rehabilitation. Dan Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah Anda yang saat ini menonton kajian webinar kesehatan Masjid Al-Irsyad, Dr. Azimatul Karimah SPKJ yang juga disapa atau akrab disapa Dr. Uci. Assalamualaikum Dr. Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sehat Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Dr. Uci silahkan untuk menyampaikan materi tentang mengelola stres dan kecemasan di kala wabah melanda. Baik, terima kasih Pak Nasir. Saya mewakili teman-teman psikiater dan teman-teman di Rumah Sakit Al-Irsyad. Senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu hadirin sekalian di sini. Karena boleh dibilang pada 3 minggu atau 4 minggu terakhir nggak ada manusia yang nggak stres ya. Pasti semua merasakan stres karena kita merasakan adanya perubahan situasi kehidupan yang bermakna. Tidak hanya memilih pada komunitas tertentu atau populasi tertentu, semua terdampak. Anak-anak, remaja, dewasa, lansia, pensiunan, pekerja, pedagang kaki lima, semua terdampak. Dan tentu saja pilihannya hanya beradaptasi dengan situasi ini. Kita tidak bisa lari, kita mau lari, Malaysia juga kena, Singapura juga, Australia juga, artinya memang saat ini kita mendapatkan ujian dari Allah untuk terus bisa menyesuaikan diri, bersabar, berupaya, berikhtiar, dan makin mendekatkan diri pada Allah. Situasi sekarang ini memang dari sudut pandang penyakitnya sendiri, sebetulnya kalau dibilang virus COVID ini mematikan, sebetulnya tidak terlalu mematikan. Tapi yang membuat ini jadi menakutkan adalah karena daya sebarnya yang luar biasa dan begitu cepat. Sehingga akhirnya banyak orang lebih waspada, cemas, takut, atau mungkin memilih tidak mau berinteraksi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir. Itu masih pada situasi wabahnya. Belum lagi kalau mungkin Bapak Ibu
punya WhatsApp group ya, punya sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, Telegram, dan lain sebagainya. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi yang kita tidak pernah tahu informasi ini valid atau tidak. Jadi situasi ini juga memperparah ketakutan dan kecemasan kita. Kita tidak pernah merasakan kepastian. Sebetulnya virus ini sudah seberapa sih daya sebarnya? Sebetulnya kota-kota mana sih yang sudah terdampak? Sebetulnya jumlah orang yang terinfeksi sudah berapa orang? Sebetulnya yang sembuh berapa orang? Sebetulnya yang mati berapa orang? Seperti itu. Sehingga ini akan menambah kecemasan, menambah stres kita, menambah ketakutan kita. Dan semakin sering kita terpapar oleh informasi-informasi yang tidak benar, semakin persepsi kita akan berpikir ini makin besar dan makin menakutkan. Nah, disitulah pangkal mulanya stres kita, Bapak Ibu. Itulah pangkal mulanya. Dan bisa dibayangkan kalau satu WhatsApp group isinya 100 orang. 100 orang mendapatkan informasi hoax. Artinya kecemasan ini akan tersebar untuk 100 orang. Lalu 100 orang ini menyebarkan kembali ke WhatsApp group yang lain. Kira-kira bisa Bapak Ibu bayangkan ya, ada multiplikasi dari informasi yang tidak benar. Nah, itulah yang akhirnya membentuk sebuah kepanikan atau mass anxiety, mass fear atau kepanikan massal. Itulah yang terjadi pada kita saat ini. Sebetulnya kalau kita mau melihat kondisi wabah, artinya wabah ini tidak hanya terjadi satu kali ini saja. Di zaman Nabi dan Rasul sudah ada wabah. Sekian tahun yang lalu mungkin kita mendengar ada infeksi flu burung, flu babi, SARS, MERS, dan lain sebagainya. Artinya ini bukan pertama kali. Apalagi kalau di Indonesia, setiap kali musim hujan, wabah diare dan demam berdarah buat kami para petugas kesehatan itu sudah bisa diprediksi. Oh, ini pasti diare nih, ini pasti demam berdarah ini, seperti itu. Tapi yang menjadi ini sesuatu yang lebih menakutkan karena sampai saat ini penelitian-penelitian terkait dengan virus COVID ini masih berlangsung. Dan para pakar memang masih menelusuri lebih lanjut tentang pengobatan yang pasti ada vaksinnya atau tidak, kemudian apakah ada antivirusnya atau tidak. Ketidakpastian ini juga menyebabkan kami dari petugas kesehatan jadi lebih berhati-hati terhadap penyebaran virus ini. Kalau Bapak Ibu bisa mengamati apa yang kita rasakan ya, 2 minggu terakhir ya, mungkin rasa takut itu sudah kita rasakan bersama ya. Diakui atau tidak, takut, cemas, takut apa? Takut sakit, takut mati, takut tertular. Atau mungkin buat kalau kami para petugas kesehatan, kami takut menularkan. Bahwa mungkin kami membawa virus dari rumah sakit lalu kami pulang ke rumah dan menularkan pada keluarga kami. Sehingga kalau kita lihat manifestasi perilaku orang-orang yang mengalami ketakutan ini akan sangat bervariasi. Ada yang awalnya mungkin, enggak, itu paling yang sakit nanti petugas aja. Atau mungkin, yang sakit itu hanya orang-orang di Singapura atau di Cina atau di Jepang. Jadi ada orang-orang yang memilih, saya mending nggak mau tahu deh. Daripada nanti saya juga ikut ketakutan, saya ikut kebingungan. Gitu. Tapi di sisi yang lain ada spektrum orang yang justru ketakutannya jadi berlebihan sekali. Setiap kali ada keluhan batuk, dia datang ke rumah sakit minta diperiksa. Setiap kali ada keluhan panas, dia datang ke rumah sakit minta diperiksa. Padahal kami para petugas saat ini sedang menghimbau, kalau tidak emergensi sebaiknya Bapak dan Ibu tinggal di rumah. Ya, jadi perilaku manusia ini akan sangat bervariasi dalam merespon ketakutan dan kecemasannya. Belum lagi untuk orang-orang yang berada di masa karantina. Saya beberapa kali mendapatkan informasi dari teman-teman atau keluarga yang baru pulang dari Jakarta, baru pulang dari luar negeri, dan mereka mau tidak mau dianjurkan untuk self-isolation untuk selama 14 hari. Reaksinya juga bermacam-macam orang yang dikarantina itu Bapak Ibu. Ada yang merasa, kenapa saya harus diisolasi? Marah, tidak terima. Orang saya loh sehat, saya loh nggak kenapa-kenapa.
Kalau saya diisolasi, pekerjaan saya terhambat, rencana saya terhambat, saya punya banyak rencana dengan keluarga saya punya banyak rencana dengan pekerjaan saya. Jadi selain takut, cemas, ada juga kemarahan. Marah pada siapa? Mungkin marah sama situasi? Mungkin marah pada diri sendiri? Ya. Atau mungkin marah sama Allah? Ya Allah, kenapa ini ada di Indonesia? Kenapa enggak di negara yang lain? Seperti itu. Ya, jadi ada pula stres di masa karantina atau di masa isolasi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, pilihan kita satu-satunya adalah terus melanjutkan hidup. Yang katanya anak alay, kita harus move on. Hidup harus terus berlangsung. Ya. Dan kondisi kecemasan kita, kondisi ketakutan kita, ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, saya dengan senang hati di sini akan membagi beberapa keterampilan atau skill yang harus Bapak Ibu punyai ketika Bapak Ibu mengalami stres mendengar adanya wabah virus corona ini. Beberapa yang bisa saya sampaikan adalah kalau kita stres karena informasi hoaks, satu-satunya jangan baca yang hoaks. Lalu bagaimana kita tahu bahwa informasi itu valid atau tidak? Kebetulan karena saya petugas kesehatan, yakinilah bahwa informasi dari petugas itu valid Bapak Ibu. Oke, petugas itu siapapun. Mungkin ada keluarga Anda yang menjadi dokter, atau ada keluarga Anda yang menjadi perawat, atau ada keluarga Anda yang menjadi peneliti di laboratorium di rumah sakit maupun di kampus. Informasi itu akan lebih akurat dan tervalidasi. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan informasi sharing dari WhatsApp group atau sosial media, sebaiknya jenengan konfirmasi dulu kepada ahlinya. Ya. Terus terang saya juga tidak ahli virus, saya bukan ahli mikroba. Beberapa informasi yang saya terima pun juga saya sharing pada teman-teman saya yang ahli mikrobiologi klinik ataupun orang-orang di riset tropis dan lain sebagainya. Kemudian tips yang lain adalah tetap berpikir jernih ya Bapak Ibu. Berpikir jernih saat ini sangat dibutuhkan. Artinya kalau jenengan berpikir jernih, maka satu rumah bisa berpikir jernih. Kalau ada satu orang yang panik, ada satu orang yang bingung, ada satu orang yang cemas, itu akan menular pada satu rumah. Bagaimana dengan jenengan yang punya kos-kosan? Yaitu akan menular ke anak-anak kosnya, nggih. Ya, bagaimana jenengan yang Pak RT, Pak RW? Ya. Jadi pertahankan apa yang jenengan bisa pikirkan dengan baik. Yakin bahwa wabah ini akan berlalu. Ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kita terus menguatkan diri sendiri secara fisik maupun secara mental. Nah, bagaimana menguatkan diri sendiri? Tetap berperilaku hidup sehat. Mungkin sudah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya ya, perilaku hidup sehat. Saya mengingatkan kembali, makan makanan yang sehat. Ya, sebetulnya alhamdulillah dengan adanya virus corona ini banyak restoran-restoran yang menjual makanan-makanan siap saji akhirnya berkurang. Sehingga mau tidak mau kita harus masak masakan kita sendiri, kita harus menyiapkan makanan kita sendiri dan pilihlah makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita saat ini. Kemudian buat Bapak Ibu yang mengkonsumsi zat-zat yang meracuni badan kita sendiri sebaiknya dihindari, contohnya rokok, minuman-minuman yang tidak perlu, minuman-minuman bersoda, minuman-minuman dengan kadar gula tinggi, ya, apalagi Homer ya, itu jelas ya. Jadi saat ini apa yang kita makan itulah nanti yang akan membentuk daya tahan tubuh kita. Kemudian berolahraga dan istirahat cukup. Dok, bagaimana kalau olahraganya hanya di rumah saja? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Jenengan bisa mungkin senam-senam ringan, ya, atau mungkin beraktivitas fisik di rumah, ya. Kemudian sekarang ini juga banyak channel-channel YouTube yang menyediakan latihan-latihan exercise, latihan-latihan fisik dengan alat-alat yang ada di rumah tangga. Contohnya seperti kita lihat di sini ada botol air, ini bisa dipakai untuk latihan beban, ya. Atau mungkin mau gendong-gendong anak, gendong-gendong keponakan untuk latihan beban untuk menguatkan otot kita.
istirahat yang cukup, ya. Bagaimanapun kalau kita lihat siklus kehidupan manusia ini 6-8 jamnya adalah tidur. Bisa jenengan bayangkan enggak? Sepertiga kehidupan kita pakai untuk tidur. Jadi dengan beristirahat kita memberi kesempatan sel-sel tubuh kita untuk pulih. Dengan beristirahat, dengan tidur kita memberi kesempatan pikiran kita beristirahat sejenak, ya. Dan menetralisir semua emosi-emosi yang kita terima dari informasi-informasi hoax. Kemudian perilaku hidup sehat yang lain adalah jelas perilaku untuk membersihkan diri sendiri, ya. Perilaku toharoh. Jenengan cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian mandi. Kalau dulu kita diajari mandi sehari 2 kali, Bapak Ibu sekarang kalau jenengan keluar rumah sebaiknya setelah pulang ke rumah, jenengan segera mandi. Jangan nunggu 2 kali, oh ini belum waktunya mandi, saya nggak mau mandi, enggak. Seperti itu, ya. Kemudian ada beberapa perilaku yang bisa meminimalisir penularan virus kita kepada orang-orang terdekat di rumah. Contohnya adalah bagaimana cara kita batuk, bagaimana cara kita bersin, dan bagaimana cara kita meludah. Ini juga perlu dipahami oleh semua orang, ya, untuk meminimalkan penularan. Kemudian latihan relaksasi. Nah, boleh nggak saya nanya, apakah jenengan punya teknik relaksasi ala diri sendiri? Kalau kita orang muslim, ya, kesempatan kita berelaksasi itu sebetulnya yang paling baik setelah sholat. Dengan kita berzikir, dengan kita menyerahkan diri, dengan kita menenangkan diri, dengan bacaan-bacaan zikir itu sangat membantu sebetulnya, sangat membantu. Ya, tinggal sekarang kita meniatkan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari, kita tambah niatnya sedikit. Bahwa kita berniat untuk menenangkan diri sendiri, kita berniat menenangkan semua sel-sel tubuh kita yang sedang tegang, ketakutan, cemas, panik, dan niat satu bahwa kita akan terus berpasrah sama Allah. Kemudian, manajemen yang lain atau skill yang lain adalah, ini saatnya mungkin jenengan mendekatkan diri dengan orang-orang yang sayang dengan jenengan semua. Siapakah yang sayang sama kita? Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi sahabat-sahabat kita, siapapun. Ya, dengan menceritakan keluh kesah kita pada orang-orang yang dipercaya, ya, tentunya. Ini akan membantu meredakan ketegangan kita. Selain itu kita juga perlu berdiskusi, Bapak Ibu. Kalau kita punya pikiran negatif, kita simpan sendiri. Itu kalau orang Surabaya bilang bulet di kepala. Ya, kita nggak pernah tahu ujungnya di mana, kita nggak pernah tahu pangkalnya di mana. Dan itu justru akan menambah kerutan kita sendiri. Jadi bicara dengan orang yang dipercaya, bicara dengan orang yang bisa memahami kita, itu juga sangat bermakna. Dan tetap terhubung, stay connected. Ya, bagaimana caranya terhubung? Kalau di era sekarang ini rasanya tidak ada orang yang tidak saling berhubungan, ya. Jenengan semua pasti punya alat komunikasi. Monggo, tetap berhubungan dengan teman-teman, tetap berhubungan dengan keluarga, ya. Dan kita niatkan bahwa kita akan melewati ini bersama-sama dengan sikap positif, dengan sudut pandang positif, dan tetap yakin bahwa Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang sama kita. Itu sebetulnya beberapa skill yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi kecemasan, Pak Nasir. Dan ini mungkin akan sangat bermanfaat kalau kita bisa mengajak teman-teman kita, orang-orang terdekat kita untuk bersama-sama. Karena kadang kita capek ya kalau sendirian. Tapi dengan bersama-sama kita jadi termotivasi kembali. Seperti kita punya energi baru. Seperti kita melihat, oh ada harapan baru. Ternyata ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Dr. Uci atau Dr. Azimatul Karimah, SPKJ, Mitra Musim Psikiater di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Bapak Ibu yang saat ini mengikuti kajian webinar kesehatan yang terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya dan juga Yayasan Masjid Al-Irsyad Surabaya. Terima kasih tadi untuk Anda yang sudah menyimak sebagian ya, atau mungkin baru saja bergabung, selamat bergabung dan berinteraksi. Ruang interaksi sudah kami buka, silahkan Anda bisa mengirimkan pesan di chat ya, di chat Q&A-nya Zoom
Masjid Al-Irsyad. Anda bisa lihat di layar bawah ya. Di bawah ada tulisan Q&A. Kemudian Anda bisa ketik di situ tulisan Q&A-nya. Maksudnya pertanyaan Anda di situ dan akan dijawab oleh Dr. Azimatul Karimah atau Dr. Uci insya Allah. Sudah kami buka dari sekarang. Oh, atau mau ada yang langsung bergabung ya? Melalui suara. Pak Muhammad Fikri, baik. Pak Muhammad Fikri silakan. Oke, yang lain juga silahkan ya, bisa angkat tangan Anda atau raise your hand di Zoom, di sana ada ikonnya. Selain pertanyaan melalui teks, Anda juga bisa langsung bertanya secara audio ke Dr. Azimatul Karimah SPKJ Psikiater atau Dr. Uci. Dan yang pertama ini ada Pak Muhammad Fikri. Oke, silahkan Pak Fikri. Oh, baik. Pak Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dokter? Alhamdulillah, pangestunya Pak. Saya Abdurrahman. Gini dok, memang saat-saat ini situasinya stres dok ya. Iya Pak. Terutama saya yang sehari-hari jarang di rumah, di luar terus ya. Sekarang menghadapi situasi gini saya dipaksa 24 jam di rumah. Jadi stres betul. Iya Pak. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa membantu. Apa yang harus saya siapkan ketika kami keluar dari rumah, atau apa mungkin boleh kami ke mall atau ke pasar atau kemana gitu. Ketakutan ini yang kami rasakan. Sampai kita sekarang ini takut untuk belanja. Karena katanya tidak boleh dekat dengan orang. Kalau kita di mall itu kan pasti kita tuh akan ketemu orang, takut untuk penularan. Mungkin dokter bisa memberikan satu solusi. Kalau saya keluar itu apa yang saya persiapkan, kalau saya akan ke mall atau ke pasar itu apa yang harus saya jalankan. Terima kasih dokter. Siap Pak. Matur nuwun Pak Abdurrahman untuk pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, life must go on. Hidup harus berlanjut. Seperti halnya kita tetap perlu makan dan minum ya Pak ya. Untuk memenuhi kebutuhan kita mau enggak mau kita memang harus keluar rumah ya Pak. Tapi dalam hal ini bukan tidak boleh sama sekali, tapi kita lebih berhati-hati dan merestriksi itu pengurangan Pak. Kalau tidak perlu sekali, kami menyarankan Bapak tidak keluar rumah gitu. Terus terang saya hanya keluar ke rumah sakit dan belanja, saya setuju dengan Bapak. Kalau enggak belanja kita ya enggak makan ya Pak ya. Nah, selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan ketika kita keluar rumah? Kita perlu meniatkan kalau kita keluar rumah, kita harus waspada. Begitu kita nyampe di depan pagar rumah kita harus berasumsi kita membawa virus yang berterbangan. Jadi sebelum berangkat, yang kita persiapkan adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu sebetulnya kalau jenengan hanya untuk berbelanja yang tidak jauh dari rumah, minimal masker dan hand sanitizer. Itu paling jelek ya Pak. Masker dan hand sanitizer. Gitu. Penelitian terbaru, masker yang terbaik adalah masker surgical. Ini kebetulan masker saya bawa. Masker surgical itu masker yang sekarang ini harganya lagi mahal itu nggih Pak? Dan susah dicari. Nggih? Ya, kebetulan saya petugas jadi saya masih punya maskernya. Kalau tidak ada masker surgical bagaimana dokter? Sekarang ini ada penelitian bahwa masker kain pun tetap bermanfaat Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Jadi jenengan kalau tahu masker itu kan ada bagian depan dan bagian yang belakang. Nah, disobek bagian tengahnya lalu di tengah-tengahnya antara kain depan dan belakang jenengan beri tisu. Dikatakan dari penelitian masker ini memang tidak mencegah kita untuk
mengalami penularan. Tapi masker ini bisa mencegah virus yang kita keluarkan ini ke orang lain. Gitu. Artinya masker kain ini bisa melindungi orang lain sebetulnya, tapi tidak melindungi kita. Gitu. Kalau mau ya double masker. Oke. Kalau tidak punya masker, ya seminimal mungkin kita menggunakan penutup hidung dan penutup mulut. Seperti itu. Kemudian, kadang kita nggak sadar kita ini umek-umek wajah kita, nggih Bapak Ibu. Nah sekarang itu kita harus membawa awareness kita, membawa kesadaran kita terus. Jangan umek-umek, jangan memegang bagian tubuh kita di area wajah. Ya. Kalau kita terpaksa mau memegang, sebaiknya kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Saya sempat mendengar minggu lalu Dr. Arif Bahtiar, ya. Dr. Arif Bahtiar itu memang beliau spesialis paru dan beliau tidak menyarankan penggunaan hand sanitizer yang berulang-ulang. Karena bagaimanapun cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu lebih baik daripada hand sanitizer Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalau jenengan kebetulan rumahnya dekat rumah sakit ya, atau mungkin rumahnya dekat puskesmas, atau tempat berkerumunnya orang banyak, sebaiknya mungkin jenengan punya alat desinfektan sendiri Bapak Ibu. Saat ini sudah banyak informasi yang di-share tentang alat desinfektan. Jadi kita bisa membuat larutan dari pemutih pakaian atau mungkin karbol atau mungkin zat-zat desinfektan yang lain yang dilarutkan dengan air dan kita semprotkan di baju, bukan di wajah, nggih. Di baju, kalau saya di kerudung ya, atau mungkin di tas plastik kita yang kita bawa masuk ke dalam. Itu adalah cara kita melindungi diri sendiri dan cara kita melindungi orang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdurrahman, bolehkah kita ke mall? Pertanyaan saya, buat apa Pak? Kalau kebutuhan Bapak bisa tercukupi di toko terdekat, sebaiknya tidak ke mall. Karena begini, jenengan ke mall itu nanti mencet lift ya. Jenengan ke mall itu nanti akan memegang benda-benda dan kita tidak pernah tahu apakah ada virus yang menempel di benda-benda itu atau tidak. Gitu. Dan kalau kita mau mencari hiburan sebetulnya mungkin ini ujian buat ketaatan kita ya sama Allah ya. Lebih mending taat sama pemerintah atau taat untuk terhindar penyakit atau kita memilih untuk menghibur diri. Hiburan ini bisa kita alihkan bersama keluarga. Mungkin jenengan mau berkebun bersama keluarga. Atau jenengan mungkin mau masak bersama keluarga. Bikin es, buah di rumah, masak bersama, bikin roti panggang, bakar ikan bersama di rumah, lalu makan bersama, nyambel bersama, rujaan bersama. Menurut saya itu adalah hal-hal yang bisa menghibur kita selama di rumah. Dan kemudian saya yakin Bapak Ibu di rumah sudah punya TV semua, nggih? Kalau nggak ada TV, ada YouTube, nggih? Ya, itu sebetulnya juga hal-hal yang bisa membantu kita untuk menghilangkan kejenuhan kita selama di rumah. Itu. Memang ada orang-orang tertentu yang lebih senang mobile. Ya, mungkin Pak Abdurrahman ini tipe yang mobile. Harus keluar rumah, harus melihat dunia luar. Ya. Sekarang ini kita niatkan memang kita harus tirakat ya Pak ya. Kita harus tirakat, kalau memang tidak perlu sekali, ya kita keluar di lingkungan rumah kita, mau disemprot-semprot pagar kita, gagang pintu kita, ya, atau mungkin benda-benda yang sering kita pegang di sekitar rumah kita, itu mungkin bisa menghalau kejenuhan atau supaya nggak di rumah terus, seperti merasa terpenjara atau terbelenggu gitu mungkin ya, seperti itu ya Pak Nasir. Baik, terima kasih Dr. Azimatul Karimah, SPKJ Psikiater di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, dan Pak Abdurrahman yang tadi sudah bergabung melalui webinar Zoom di siang hari ini. Sebelum ke penanya berikutnya, saya akan menyapa Anda yang bergabung di Q&A ya, question and answer, kalau Anda sedang melihat layar Zoom Anda masing-masing saat ini, Bapak Ibu kan di bawah tuh ada, setelah partisipan ada Q&A. Silakan bisa Anda ketik pertanyaan di situ. Ini pertanyaan yang saya mengingatkan kembali tema di siang hari ini, mengelola stres dan kecemasan di kala wabah melanda ya. Jadi tentang
tentang bagaimana mengelola stres dan kecemasan. Semoga pertanyaannya yang saya pilih pun juga yang sesuai dengan tema di siang hari ini. Dari Ibu Nani Rahmawati, Dok, benar tidak kalau kita sering membaca berita corona ada dampak negatifnya? Mohon penjelasannya, Dok. Baik, berita corona ini berita yang valid atau tidak ya Bu? Kalau itu berita valid, itu justru akan melindungi kita sendiri. Karena dengan berita yang valid kita tahu bagaimana caranya melindungi diri sendiri. Ya, tapi kalau beritanya itu terkait dengan berita yang hoax, oke, sekarang bagaimana caranya kita mendeteksi berita ini hoax atau tidak? Biasanya berita hoax itu nada kalimatnya adalah nada-nada provokatif. Ya. Share bila Anda mau membantu teman sejawat Anda. Segera viralkan. Nah, itu sebetulnya kita harus curiga. Yang begitu-begitu itu cenderung hoax ya Bapak Ibu. Kalau saya, karena saya petugas, saya meyakini berita-berita yang dari Kementerian Kesehatan. Ya, atau berita dari gubernur, atau berita dari wali kota. Artinya, memang ada instansi yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran informasi itu. Jadi sebaiknya kalau tidak ada misalnya website yang jelas, ya website pun juga kadang saya juga mempertanyakan kalau websitenya itu bukan website pemerintah, biasanya saya tidak meyakini itu Bapak Ibu. Ya karena saya pikir saya sendiri juga harus menjaga kesehatan mental saya, daripada saya tidak bisa membantu orang lain. Jadi website-website yang bisa kita percaya adalah website dari Kemenkes. www.kemenkes.go.id itu kalau dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di negara yang lain mungkin ada website dari Kementerian Kesehatannya di negaranya. Kemudian kalau misalnya ada surat yang berasal dari instansi pemerintah, contohnya gubernur, wali kota, ya, atau mungkin dinas kesehatan kita, dinas kesehatan setempat. Kalau saya di Surabaya, dinas kesehatan kota Surabaya, seperti itu. Itu baru kita bisa meyakini bahwa informasi itu valid Bapak Ibu. Gitu nggih. Nah, sebetulnya saya memang tidak menghimbau jenengan untuk anti informasi. Tetaplah kita dapatkan informasi, tapi kita lebih menggunakan filter pemikiran kita untuk memilah mana yang perlu kita yakini dan mana yang tidak perlu kita yakini, seperti itu. Mungkin itu. Jadi beritanya harus yang benar-benar valid, Dok. Betul, ya? valid dan akurat. Oke, itu menguatkan. Menguatkan keyakinan kita bahwa kita baik-baik saja. Oke, ya. Kalau biarpun valid, tapi kalau misalnya negatif ya dihindari juga Dokter ya? Iya. Tapi tambah takut. Oke, ini ada terima kasih tadi Ibu Nani sepertinya bertanya. Kemudian Pak Indra, Dokter, biasanya yang paling sering stres atau gupuhan itu adalah ibu-ibu. Wah, yang bertanya bapak-bapak nih, ini... Ini kayaknya sendiri nih ya. Iya. Grup emak-emak ya Pak ya. Bagaimana antisipasinya katanya? Oke. Iya. Gimana ya? Kalau saya boleh menyarankan, kalau Bapak sudah tahu bahwa grup emak-emak ini adalah grup yang rentan dengan kecemasan dan ketakutan, maka yang kita harus tenangkan dulu adalah emaknya ya Pak ya. Ibu-ibunya dulu, gitu. Nah mungkin asumsi saya ini Bapak bersama istri ya. Artinya begini, informasi ini memang harus kita sampaikan termasuk pada anak-anak kita yang masih kecil ya Bapak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana metode penyampaiannya. Ya, misal yang sering saya dengar itu kayak orang tua menakut-nakuti anak. Ayo, kamu nanti kena virus loh, kamu nanti sakit loh. Nah, itu cara penyampaian yang tidak menenangkan. Oke. Jadi, tetap kita harus menyampaikan pada anak-anak kita. Dok, anak saya masih TK. Oh iya, nggak apa-apa. Artinya memang kita harus menyesuaikan dengan kapasitas mereka ya menerima informasi. Nah, jadi sebelum Bapak dan Ibu menyampaikan kepada orang lain atau pada anak-anak, saya menyarankan jenengan bicara dulu berdua untuk mendiskusikan siapa menyampaikan apa. Misal, bapaknya yang menyampaikan bagian-bagian yang menegangkan, ya, ibunya atau mamanya yang menyampaikan bagaimana caranya cuci tangan, bagaimana caranya menyemprotkan desinfektan di alat-alat belajarnya anaknya, tasnya anaknya, dan lain sebagainya. Artinya ada pembagian tugas yang jelas dalam menyampaikan informasi di keluarga.
Bagaimana menenangkan emak-emak? Nah, kalau saya boleh menyarankan ya, sebetulnya yang bisa menenangkan emak-emak itu kalau bapaknya mendengarkan keluh kesahnya emak-emak ya Pak. Karena seringkali emak-emak ini makin panik karena dia merasa dicuekin sama pasangannya. Jadi memang kali ini kami para emak-emak menghimbau para suami-suami dan bapak-bapak untuk bisa mendengarkan keluh kesah kami. Supaya itu juga akan bisa menenangkan seisi rumah. Jadi yang bisa menenangkan sebetulnya insya Allah ya pasangan-pasangan kita akan bisa menenangkan grup emak-emak ini. Tapi yang penting adalah Bapak lebih banyak mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan. Itu juga akan meredakan kecemasan dan kegelisahan para kaum ibu, Pak. Gitu. Terima kasih Dokter Uci, dan ada beberapa pertanyaan sebenarnya sudah terjawab dari jawaban dokter tadi ya tentang masker dan beberapa pertanyaan lainnya. Ini juga ada, beliau minta namanya tidak disebutkan. Dokter, saya sempat berinteraksi dengan keluarga pasien positif dan keluarga meminta saya merahasiakannya dari siapapun. Lalu atas dorongan teman-teman dan keluarga yang tenaga medis, saya diminta menghubungi RT agar bisa mengkondisikan kampung dengan pihak-pihak terkait. Lalu saya dibenci oleh keluarga pasien, padahal niat saya bukan untuk mencemarkan, tapi hanya lingkup jajaran RT saja. Saya sekarang depresi berhari-hari, susah makan karena hal ini. Mohon pencerahannya dok, bagaimana saya menanggapi ini? Ya, itu nggak hanya terjadi sama Bapak, nggih. Banyak manusia di luar yang juga seperti itu. Saya sedikit mengutip tentang membuka rahasia medis. Rahasia medis ini bisa diumumkan ke orang lain pada kondisi wabah. Jadi saat ini itu sebetulnya adalah tidak ada yang rahasia di antara kita. Karena dengan dia membuka rahasia medis, itu akan menyelamatkan banyak orang. Tapi ya seperti kita tahu, kalau kita mengatakan kebenaran itu seperti menggenggam bara api ya Pak ya. Ini mungkin yang Bapak rasakan sekarang. Ya. Dan sekarang Bapak harus yakin bahwa apa yang Bapak lakukan sudah betul. Banyak orang yang terlindungi karena Bapak melapor ke RT. Ya. Saya sedikit menyinggung tentang masalah ini. Ini sebetulnya masalah stigma. Ya. Siapa sih yang mau tertular virus? Ada enggak yang mau sukarela, saya mau tertular virus gitu, ada enggak? Enggak ada kan? Ya. Artinya kalau kita tertular virus itu betul-betul bahwa Allah berkehendak kita untuk sakit. Bahwa memang kita ditakdirkan untuk sakit. Seperti itu. Nah, masalahnya manusia itu kadang tidak menerima orang yang tertular oleh virus. Sebetulnya Bapak Ibu, virus ini hanya tertular lewat droplet. Jenengan beda rumah, insya Allah nggak akan tertular. Kalau jenengan kontak kurang dari 1 meter atau kurang dari 2 meter, jenengan beresiko tertular. Tapi kalau jenengan beda rumah, beda RT, beda gang, ya insya Allah jenengan tidak tertular, asal jenengan melakukan proteksi diri. Gitu. Dan stigma ini tidak hanya terjadi pada orang yang tertular atau terinfeksi virus. Stigma ini terjadi juga pada kami Bapak Ibu. Bahwa kami petugas kesehatan yang berada di garda depan, dokter paru, dokter penyakit dalam, perawat di ruang intensif, perawat di ruang isolasi, ya, di UGD. Ini adalah orang-orang yang menolong tapi di stigma. Ya, artinya tenang aja Pak, Bapak banyak temannya. Ya, saya ingin menguatkan bahwa itulah yang terjadi di masyarakat kita. Lalu bagaimana mengatasi stigma ini? Satu-satunya hanya mengedukasi orang yang menstigma, satu-satunya. Sampai kapan dok diedukasi? Sampai mengerti. Kapan mengertinya dok? Nah ini, kapan mengertinya? Tiap orang punya kemampuan terbuka dalam pikirannya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang orang diberitahu sekali, dia langsung nurut, oh nggih dokter matur nuwun sudah diberitahu. Tapi ada juga yang sudah diberitahu masih ngeyel. Ya, kalau orang Surabaya itu wes salah ngotot gitu ya. Biar nggak tegang ya Bapak Ibu. Yang kita hadapi memang ada kalangan-kalangan seperti itu. Tapi yakin jangan menyerah. Jangan berhenti. Ya itulah yang sedang kami lakukan sebetulnya. Kita terus mengedukasi masyarakat. Kita terus mengedukasi masyarakat. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengikuti channel ini, mungkin sudah
berminggu-minggu ya ada topik-topik yang silih berganti, tapi tujuan kami satu-satunya adalah mengedukasi. Gitu. Bahwa stigma ini tidak perlu. Tidak perlu. Hanya membuat hati kita makin kemerungsung, ya, ketakutan kita makin tidak rasional, ya, dan silaturahmi kita makin jelek dengan orang lain. Oke. Jadi Bapak, mari kita kuatkan hati kita bersama-sama ya Pak ya. Kita sudah berada pada jalur yang tepat, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa melewati ini. Dan kita berdoa supaya wabah ini segera berlalu ya. Amin. Oke, Ibu tadi. Oh Ibu, Iya. maaf. Dan beliau menyebutkan lanjutannya tadi pasien saat ini sudah ditangani dan kami juga Alhamdulillah. disemprot disinfektan. Oke, alhamdulillah. Ini juga ada pertanyaan, dokter saya seorang perawat di puskesmas, beri nasihat untuk kami. Kayaknya tadi sudah terjawab ya, cuman silakan dokter kalau mau ditambahkan. Kemudian adakah suplemen dokter yang bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang paranoid? Ini suplemen untuk orang paranoid atau suplemen untuk virus ya yang ditanyakan ya? Ya, Bapak Ibu saya masih praktek. Artinya saya masih menerima orang-orang yang konsultasi karena saya berpikir begini, kadang kita sudah berusaha, saya yakin jenengan semua sudah berusaha mengatasi ketakutan dan berusaha mengatasi kecemasan. Tapi memang pada titik tertentu kita harus minta bantuan orang lain. Gitu. Kita perlu bantuan orang lain. Muhammad aja nggak bisa sendirian, gitu. Nabi kita, Rasul kita itu butuh 4 sahabat. Ya artinya kita pun juga butuh bantuan orang lain. Monggo kalau jenengan misalnya merasa bahwa ini kecemasan saya, kegelisahan saya kok nggak selesai-selesai ya, monggo jenengan datang minta bantuan orang yang profesional. Siapa itu? Monggo kalau di dekat rumah ada psikolog, monggo datang ke sana. Kalau di puskesmas, saya yakin di puskesmas di Surabaya ini ada psikolognya. Jenengan boleh datang ke sana. Kemudian kalau misalnya ada rumah sakit, ada psikiaternya, jenengan juga boleh ke sana. Artinya itu pilihan terakhir, ya. Itu pilihan terakhir ketika jenengan sudah berusaha dengan zikir, dengan relaksasi, curhat, baca informasi yang benar, baca Quran, kemudian melakukan aktivitas bersama keluarga, olahraga, semua sudah dilakukan dan jenengan masih merasa belum baik, kami persilakan jenengan untuk berkonsultasi. Ini juga terkait dengan suplemen ya. Suplemen itu, saya membaca beberapa referensi. Ada beberapa makanan memang yang sudah diteliti Bapak Ibu, ini akan menurunkan atau mencegah kecemasan dan depresi sebetulnya. Jadi ada makanan-makanan yang sudah terbukti secara penelitian klinis. Ini saya sampaikan yang saya ingat, G. Terutama makanan yang mengandung antioksidan. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi buah-buahan yang kaya antioksidan, dan makin kecut buahnya makin kaya antioksidannya Bapak Ibu. Contohnya buah stroberi, buah kiwi, buah jeruk lemon. Nah, buah jeruk lemon ini kalau di pasar nggak laku biasanya, hanya untuk penjual soto. Ya. Itu ternyata kaya antioksidan. Kemudian makanan yang lain yang sudah ada penelitian klinisnya adalah makanan yang berisi lactobacillus. Mungkin jenengan tahu ada susu-susu terfermentasi, saya nggak menyebut merek ya, merek apapun. Susu-susu yang terfermentasi atau yogurt, jenengan kalau lihat di situ dibalik diputer kemasannya di situ ada lactobacillus. Nah, ada penelitian konsumsi lactobacillus rutin selama 1 bulan itu akan mencegah kecemasan dan depresi sampai 30%. Itu mungkin juga bisa membantu. Kemudian yang saya tahu itu pegagan. Saya belum pernah mengkonsumsi pegagan dah, tapi yang saya tahu ada suplemen yang isinya pegagan. Atau nama latinnya Centella asiatica. Itu sudah ada penelitian klinis. Pegagan ini akan membantu mencegah kecemasan. Mungkin yang tadi Ibu tanyakan itu yang paranoid itu sebetulnya kecemasan, gitu nggih. Kemudian sayuran tertentu yang kaya antioksidan, contohnya brokoli, bunga kol, ya. Kemudian beet, wortel, tomat dan lain sebagainya itu juga bisa kita konsumsi lebih banyak sekarang ini. Kemudian vitamin C. Vitamin C merek apapun ya, atau vitamin C dari buah apapun. Rasanya semua buah di Indonesia ini mengandung vitamin C, mau mangga,
tomat, apel, jeruk, dan lain sebagainya. Saya pernah melakukan penelitian bersama mahasiswa saya, bahwa konsumsi vitamin C ini selama 1 bulan bisa menurunkan angka stres. Jadi kami mengukur dengan menggunakan instrumen skala stres, dan skala stresnya itu menurun secara bermakna dengan mengkonsumsi vitamin C secara rutin. Jadi mungkin ini bahan-bahan di rumah, bahan-bahan di sekitar kita yang bisa membantu kita memproteksi diri kita dari stres dan kecemasan. Baik, terima kasih dokter. Alhamdulillah tadi nggak disebut merek ya, soalnya sebut merek nanti bakal diserbu lagi sama orang-orang kita, harganya tambah mahal. Iya, bahaya kalau Iya. sebut merek ya. Ini ada yang menanyakan, kita berusaha menjaga protap kebersihan. Nah, masalahnya bagaimana dengan tamu, Dok? Kadang kan ada orang yang datang, atau bahkan mungkin kita sekarang kan aktivitasnya di rumah, jadi belanja pun juga belanja online, Iya. makannya pun dengan pesan antar yang on delivery, yang online juga, dan kadang kita tidak tahu pembawanya ini, abangnya begitu, apakah dia steril atau tidak dan sebagainya. Itu kita apa yang harus dilakukan nih dengan kondisi yang seperti ini? Iya. Kalau Bapak Ibu khawatir bahwa abang driver atau delivery ini membawa virus, mungkin kita bisa menyiapkan keran dan sabun cuci tangan ya di depan rumah kita sebelum mereka itu memberikan benda-benda pesanan kita itu kita terima di tangan kita. Jadi artinya begini, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menyediakan apa yang kita mau, tapi kita bisa menyediakan untuk diri kita sendiri paling tidak. Seperti itu. Cara yang bisa saya pikirkan sekarang, kalau misalnya Bapak Ibu punya keran di rumah yang biasanya untuk cuci motor atau cuci mobil, jangan siapkan di situ ada sabun cair atau sabun apapun lah untuk mereka untuk cuci tangan. Dan kita juga sodako sama mereka ya untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, memang ini sekarang juga saya melihat banyak gerakan memberikan masker dan hand sanitizer untuk orang-orang yang bekerja di lapangan atau di jalanan. Jadi saya melihat ada beberapa teman saya, mereka posting di Instagram dan menurut saya cukup salut dengan mereka. Mereka perhatian dengan komunitas yang ini. Kalau misalnya kita nggak punya masker surgical, mungkin kita mau membuat masker sendiri di rumah untuk kita sodakokan kepada abang-abang delivery, itu mungkin juga akan Bapak Ibu, itu juga akan menenangkan hati kita dengan membantu orang lain. Atau mungkin kita juga bisa berniat sodako. Setelah kita berikhtiar, baca doa, tawakal. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Satu-satunya cuma itu ya, kalau sudah berikhtiar. Sudah ada protap yang kita laksanakan, Dokter. Iya, betul. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan yang mirip ya. Jadi saya gabung dari Bu Venita menanyakan bagaimana tanda-tanda kita stres karena membaca berita-berita COVID. Baiklah. Kemudian Pak Abu Aska menanyakan apa perbedaan antara stres, cemas, khawatir, dan juga waspada. Sehingga kita paham kita saat ini udah perlu nggak sih melaksanakan apa yang disampaikan oleh skill-skill yang disampaikan Dr. Uci tadi. Iya. Kalau dari definisi stres itu artinya sebuah kondisi yang membuat kita beradaptasi. Oke, lalu bagaimana bentuk kalau tanda kita sedang stres? Ada orang-orang tertentu kalau stres itu lebih banyak bicara, alias ngomel. Itu yang grup mak-mak mungkin ya. Tambah cerewet, tambah stres gitu. Ada juga orang yang kalau dia stres, dia makin diem Bapak Ibu. Makin tidak ada bunyinya, makin tidak ada suaranya. Ada tipe yang begitu. Kemudian ada juga yang tipikal dia tidak bicara, dia tidak menangis, tapi dia nggak bisa tidur. Ada tipikal orang kalau stres dia nggak bisa tidur. Ada tipikal kalau dia sedang stres, dia makannya tambah banyak, atau kalau dia sedang stres, dia nggak doyan makan. Jadi artinya segala perubahan yang kita rasakan yang tidak seperti biasanya, itu sebetulnya kita bisa mewaspadai kalau kita sedang stres. Kemudian tanda yang lain, tangan kita sering berkeringat. Ya, kalau kita raba nadi kita jadi lebih cepat dari biasanya. Oh, hitung selama 1 menit nadi kita udah mulai 92, 96, 100. Dan kita merasakan seperti berdebar-debar. Itu juga bisa jadi tanda stres. Kemudian tanda stres yang lain, kita merasakan ketegangan di seluruh otot tubuh kita. Ya, biasanya kita rasakan ada sedikit
pegel atau nyeri, itu juga bisa jadi tanda stres Bapak Ibu. Contoh, saya ini kok nggak ngapa-ngapain ya, tapi kok badan saya ini sakit semua. Nah itu bisa jadi tanda stres. Kemudian tadi ada pertanyaan, dok apa bedanya kecemasan, kewaspadaan, apa tadi? Stres. Kecemasan itu salah satu bentuk dari stres. Ada juga orang stres itu sedih. Ada juga orang stres itu kehilangan. Ya. Saya mendapatkan cerita dari teman saya yang kebetulan dia baru dinas dari Jakarta, dia harus isolasi diri. Dia cerita ke saya, aku sedih, aku nggak bisa main sama anakku. Aku sedih, aku nggak bisa peluk-pelukan sama anakku. Itu juga tanda stres, gitu. Nah, kalau jenengan merasakan ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada kewaspadaan, itu masuk dalam satu golongan kecemasan Bapak Ibu, atau ansietas. Istilah ilmiahnya adalah ansietas. Tapi ada juga yang bentuknya sedih berkepanjangan, rasanya berduka, murung, putus asa, ya, kemudian merasa masa depan kita suram, kayak kita nggak punya harapan lagi, itu masuk dalam grup kategori stres dengan manifestasi gejala depresi, gitu. Saat ini memang yang paling banyak dilaporkan adalah yang grup ketakutan atau kecemasan. Tapi bukan berarti yang grup depresi ini tidak ada, tetap ada, tapi mungkin tidak dilaporkan secara tidak lebih banyak dilaporkan seperti itu. Nah, tentang stres, sebetulnya kita bisa melihat bahwa tidak semua stres ini negatif Bapak Ibu. Contoh mungkin jenengan yang sudah mulai mengajari anak-anak belajar di rumah, yang belajar dengan gadget, yang sudah mendapatkan tugas dari ustadz-ustadzahnya di rumah. Nah itu anak-anak juga stres loh Bapak Ibu. Ya, tapi stres untuk anak-anak, untuk pendidikan ini adalah stres yang diperlukan. Jadi artinya tidak semua stres itu negatif. Ada stres yang bermakna positif. Bermakna positif untuk apa dok? Untuk menempa kekuatan kita, untuk menempa daya tahan kita terhadap kehidupan. Jadi sekarang itu pilihan kita. Kita mau melihat situasi ini adalah sesuatu stres yang memberikan efek negatif ke kita, atau kita melihat semua situasi ini sebagai sesuatu stres yang membuat kita makin kuat dan dikuatkan oleh Allah. Itu pilihan kita. Ya, selama kita masih bisa berpikir positif, yakinlah bahwa Allah ini sedang menempa kita, mendidik kita, menguji kita, dan menguatkan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mempertangguh diri kita, dokter ya. Setuju. Berikutnya saya sapa yang akan bergabung melalui audio ini, Ibu Hamalah ya. Betul ya? Assalamualaikum. Di-unmute dulu Ibu. Oke, silakan diperkenalkan nama dan domisilinya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hamalah. Ya, masalahnya begini, Bu Dokter. Saya ini termasuk salah satu orang yang stres atau cemas berlebih menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, sampai-sampai lambung saya sakit, kemudian asam lambung naik, sampai dada sakit kemarin itu sampai dibawa ke UGD. Mual ya Bu? Iya, mual, terus ulu hati itu sakit, terus tenggorokan itu sakit dokter. Ya. Dari UGD bawa ke rumah sakit, alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan. Tetapi masih tetap seperti ketakutan. Kemudian seperti sedih, sudah saya coba, saya hibur, mendekatkan diri pada Allah, tapi masih terlintas seperti itu. Apakah seperti itu bisa sembuh, atau apakah mungkin bisa dihipnoterapi, atau gimana dokter? Saya ingin sembuh dokter. Baik, Ibu Hamalah dari mana tadi? Ibu posisi di mana Bu? Saya posisi di Jalan Wisma Jalan Raya Tengger Kandangan, daerah Surabaya Barat. Oh, Surabaya Barat. Okay. Baik, terima kasih Bu, ditunggu jawabannya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini sepertinya Ibu sudah berusaha, nggih. Sudah berusaha dengan segala metode. Termasuk terakhir sudah ke UGD, nggih, karena asam lambungnya
naik gitu nggih. Ya. Saya setuju yang tadi Ibu sampaikan. Jadi kalau dengan metode-metode yang dilakukan oleh orang biasa Ibu tidak berhasil, ini mungkin saatnya Ibu berkonsultasi. Di daerah Surabaya Barat itu ada beberapa rumah sakit yang ada psikiater dan psikolognya, Bu, monggo. Saya setuju dengan hipnoterapi mungkin bisa membantu Ibu, tapi memang hipnoterapi itu harus dilakukan oleh orang yang profesional, nggih, Bu. Jadi saya menyarankan Ibu untuk datang ke tempat profesional, ya mungkin kalau di Surabaya Barat itu di Rumah Sakit BDH, itu ada psikiaternya. Kemudian di National Hospital itu juga ada psikiaternya. Kemudian di daerah Kandangan ya. Kandangan ini kecamatan mana ya? Benowo ya? Oh ya, kalau Benowo ya di BDH ya. BDH sama National Hospital. Itu di situ ada psikiaternya. Tapi kalau Ibu mau ke tempat yang lain juga saya persilakan. Saya yakin di puskesmas di daerah Benowo itu ada puskesmas Benowo, puskesmas Lidah, puskesmas mana lagi ya? Saya yakin karena gini Bu, kalau di Surabaya ini puskesmasnya ada psikolog. Ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan, saya lebih menyarankan jenengan datang ke poliklinis daripada ke UGD. Kenapa demikian? Karena di UGD itu kita tidak pernah tahu orang yang berobat di situ sakitnya apa, nggih Bu? Termasuk yang batuk-batuk, bersin-bersin, nggih. Kalau jenengan masih bisa datang ke poliklinis, gunakan alat pelindung diri, pakai masker, bawa hand sanitizer, bawa sabun sendiri, jenengan datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk konsultasi lebih lanjut. Terima kasih Bu Hamala. Baik, saya bergeser ke Q&A ya untuk yang audio tadi terima kasih. Mas Ramah, ini Bapak atau Ibu ya, dengan semakin meningkatnya eskalasi pandemi ini, dokter berapa lama manusia normal secara umum bisa bersiap menjalani situasi seperti ini? Dan bagaimana untuk memboosting diri sendiri dan keluarga untuk lebih siap kalau misalnya lama begitu waktunya dibandingkan yang kita perkirakan? Ya, daya tahan manusia ya. Kalau secara teori, manusia ini mempunyai durasi, kemampuan untuk beradaptasi itu maksimal 6 bulan. Ini sama halnya kayak begini Bapak Ibu, jenengan pindah ke tempat kerja di kantor yang baru, jenengan kan merasa ada sedikit perubahan, sebetulnya di situ jenengan merasakan stres, mungkin ringan gitu. Jenengan rasakan, berapa bulan kemudian baru jenengan merasa kayak kerasan, nyaman, enak, dan pengen berlanjut di tempat kerja ini. Sama halnya sebetulnya dengan proses wabah ini. Ya, ada orang yang tipikal memang dia gampang beradaptasi. Ya, tapi ada juga orang yang istilahnya memang dia sedikit lebih lambat dibandingkan orang yang lain. Gitu. Bagaimana caranya kita supaya bisa beradaptasi? Dekat-dekatlah dengan orang yang lebih cepat beradaptasi, Bapak Ibu. Karena kalau kita berdekatan dengan orang yang ceria, aura kita jadi ceria. Kalau kita berdekatan dengan orang yang murung dan takut, aura kita jadi penakut juga. Artinya gini, memang stres itu tidak ditularkan secara langsung ya, tapi hawa atau apa ya? Vibe itu apa ya? Vibrasi ya, getaran. Getaran. Artinya ketakutan kita ini akan beresonansi dengan ketakutan orang lain Bapak Ibu. Kalau kita takut, orang lain takut, saling menguatkan ketakutannya. Tapi kalau jenengan takut, Anda bertemu dengan orang yang bisa menenangkan, ketakutan Anda akan reda. Gitu. Jadi mari kita berdekat-dekat dengan orang yang tidak stres, mari kita membuat orang lain juga, membantu orang lain juga untuk supaya tidak stres. Okay? Bagaimana caranya? Lakukan hal yang baik menurut Bapak Ibu. Lakukan hal yang menyenangkan menurut Bapak Ibu. Ya. Dengan ada di rumah, kita sekarang bisa bersih-bersih gudang. Dengan di rumah kita bisa menyortir baju anak-anak, mana yang sudah nggak cukup, mana yang masih cukup, mana yang mau diberikan ke keluarga, mana yang mau diberikan ke panti asuhan. Dengan berlama-lama di rumah, kita bisa menata kembali tanaman-tanaman di rumah yang sudah banyak rumputnya, yang sudah kering. Kemudian dengan berlama-lama di rumah, kita bisa bermain
bersama anak-anak, kita bisa bermain halma, kita bisa bermain mainan yang lain di rumah, atau membuat sesuatu yang lain bersama anak-anak, membuat proyek bersama anak-anak, seperti itu. Ya, artinya hal-hal yang menyenangkan ini akan membantu kita untuk meredakan stres kita, Bapak Ibu. Sehingga kita pun bisa bertahan lebih lama, Yes. dokter ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Berikutnya saya sapa Ibu Ritawati. Ibu silahkan di unmute dan perkenalkan dari mana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Iya, Assalamualaikum. Ibu dari mana? Saya dari Bogor, Jawa Barat. Bogor. Dari Bogor ya, Bu. Silakan, Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Dok. Saya mau nanya. Kebetulan pertama saya itu nutrisionis di rumah sakit di Depok ya. Jadi ketika wabah ini sudah masuk di Depok, dia itu agak stres. Jadi ketika Depok itu sudah diberikan daerah zona merah, jadi kemarin itu dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Jadi kayak stres gitu loh, Dok. Ya, jadi menyatakan resign dari pekerjaannya dan setiap hari itu seperti dihantui oleh perasaan. Halo, Ibu. Mungkin mikrofonnya jangan terlalu dekat atau HP-nya jangan terlalu dekat mulut, soalnya suaranya kurang terdengar jelas di sini. Oh ya baik, kalau gini udah kedengaran ya Dok? Ya, lumayan tapi masih kurang. Oke, tapi lebih bisa terdengar jelas dibanding yang tadi. Oke, silakan Ibu. Coba Ibu bicaranya lebih lambat, Ibu. Iya. Baik, lebih lambat. Jadi begini, anak saya yang nutrisionis di rumah sakit Depok, ketika sudah pemerintah Kota Depok menyatakan itu zona merah dan rumah sakitnya dijadikan rujukan dari rumah sakit corona, setiba dengan sendirinya dia menyatakan pengen resign saja begitu. Kenapa? Karena setiap hari pulang dari pekerjaan itu dia stres gitu, merasa ketakutan dan merasa seperti tidak nyaman begitu. Nah ini sudah akhirnya kami sudah konsultasi dengan rumah sakit dan diberi kesempatan untuk isolasi di rumah selama 14 hari. Nah ini masa 14 hari sudah mau selesai dan rumah sakit sepertinya tidak mau melepaskan dia, pengen dia untuk bekerja kembali. Cuma sampai saat ini masih dilema gitu, Dok. Nah bagaimana ini harus menghadapinya? Sementara di sana memang para nutrisionis itu tidak berperan harus fisik pasien, tapi hanya berada untuk mempersiapkan makanan pasien saja. Itu yang harus dihadapi itu bagaimana Dok? Jadi sepertinya asam lambungnya naik lah, terus tiba-tiba ada batuk sedikit ya khawatir begitu Dok. Batuk-batuk sedikit ya khawatir. Dia jauh dari saya, dia tinggal di Depok bersama neneknya. Dan dia juga merasa kalau misalnya saya pulang ke rumah nenek, nanti takut nenek ketularan begitu. Jadi ya, Ibu Rita, saya review ya, tadi Ibu, saya review ya. Tadi anak Ibu ini petugas medis di rumah sakit di Depok, betul Ibu? Betul. Oke, ya. Mungkin Dokter Uji sudah bisa menangkap ya? Oh, oke, baik. Karena suaranya agak kurang terdengar jelas. Intinya tadi anak Ibu ini masih bekerja sampai sekarang di rumah sakit rujukan COVID di Depok dan rumah sakit tidak mau melepaskan atau tidak membebas tugaskan anak Ibu, betul begitu Ibu ya? Ya, pengen. Sementara dia sendiri stres gitu. Jadi stres. Ya, stres dia, takut begitu, banyak ketakutan dan stres begitu ya. Karena melihat ada yang masuk, ada yang meninggal, ada yang begini. Oke, baik. Bagaimana ini, Dok? Bu Rita, bisa dipahami. Terima kasih Bu sudah bergabung. Assalamualaikum. Bu Rita di Bogor tadi ya. Orangnya sendiri juga stres karena melihat ada orang yang meninggal, sakit, sebagainya. Iya. Sebetulnya itu stres yang sangat rentan dialami oleh kami, para petugas kesehatan. Bagaimanapun kami petugas kesehatan ini juga manusia, ya Bapak Ibu, bukan malaikat ya. Terpapar dengan pasien terinfeksi setiap hari itu tidak hanya stres, kita bisa trauma Pak. Kita bisa trauma.
Artinya saya punya kekhawatiran yang sama seperti yang Ibu ceritakan tadi. Jangan-jangan putranya ini sudah, putrinya ya, yang jadi perawat ya, putrinya ini mungkin sudah menuju stres yang ke arah trauma. Yang bisa saya sarankan adalah kalau dia bisa mengontak psikiater di Rumah Sakit Depok itu untuk berkonsultasi, mungkin akan lebih baik dan didampingi oleh psikiater selama dia menjalankan tugas. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak dilepaskan? Bapak Ibu, memang kondisi kami di rumah sakit rujukan itu memang seperti ini adanya. Jadi yang saya lakukan ke teman-teman atau ke masyarakat seperti ini pun juga kami lakukan kepada petugas di rumah sakit. Kami juga mendampingi para petugas. Kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo kita punya WhatsApp group untuk mensupport orang-orang di garda depan. Dan saya yakin orang-orang di garda depan itu semuanya akan merasakan emosi yang bermacam-macam, termasuk tertekan, lelah, melihat banyak kematian, sedih, takut, termasuk trauma bahwa trauma dengan situasi seperti ini. Dan kalau ini kita bicara teori dulu. Secara teori, petugas itu harus ada masa istirahatnya Bapak Ibu. Jadi saya yakin kalau perawat itu ada shiftingnya ya. Ada shifting pagi, sore, dan malam gitu. Sementara dia mengalami kecemasan, memang dia membutuhkan istirahat. Lebih panjang dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang lain. Dengan catatan bahwa masa istirahatnya ini dia pakai untuk pemulihan. Seperti itu. Dan memang kondisi kebutuhan akan petugas kesehatan ini memang akan semakin banyak selama wabah ini belum selesai. Dan yang saya tahu bahwa di setiap rumah sakit ini sekarang semua memobilisasi dokter selain dokter paru, dokter UGD, perawat di isolasi maupun di perawat UGD. Jadi kami petugas yang lain juga sedang dipersiapkan diri, sedang dilatih untuk bisa menangani pasien-pasien dengan COVID ini. Gitu. Jadi itu sementara yang bisa saya sarankan. Saya bisa memahami apa yang putranya rasakan ya. Dia mungkin capek, dia ingin istirahat, mungkin dia ingin pergi dari tempat itu sesaat, bertemu keluarga, mendapatkan dukungan dari keluarganya, seperti itu. Tadi mungkin juga ada dari sisi keluarga juga dokter, keluarga kan agak khawatir ini setiap hari beraktivitas di rumah sakit itu. Nah, kalau memang demikian, yang bisa dilakukan keluarga adalah tetap menguatkan ya Bu. Ya. Jangan justru malah dihindari atau disuruh jangan masuk rumah ya. Mungkin saya punya sudut pandang ya, bahwa kami petugas kesehatan di garda depan ini kami sedang berjihad. Niatkan ini jihad Bapak Ibu. Ya, insya Allah tidak ada yang sia-sia kalau kita niatkan ini berjihad. Termasuk ketika kita melakukan tugas. Jadi mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan kepada putranya untuk menguatkan putranya. Nak, tugasmu di sana adalah merawat orang yang sakit. Dan tugasmu di sana mulia, dan apa yang kamu lakukan di situ dengan ikhlas, itu akan dihitung jihad oleh Allah. Jadi kita kuatkan ya Bu, jangan dilemahkan. Karena kita sekarang ini memang butuh orang yang kuat, di mana saja. Mau petugas UGD, mau perawat, mau dokter di ruang isolasi. Ya, memang setiap hari kita mendengar berita kematian. Setiap hari kita mendengar ada satu orang dokter meninggal, satu orang perawat terinfeksi, dan lain sebagainya. Tapi kita harus berlanjut, kita harus menyelesaikan ini. Ya, buat putranya Ibu, saya bisa merasakan apa yang dirasakan. Mari kita bersama-sama menguatkan petugas. Jadi ini sebetulnya juga yang membuat saya sedih. Karena kebetulan saya berdinas di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada beberapa perawat yang berdinas di isolasi yang tidak bisa pulang ke kos-kosannya. Sehingga akhirnya kita membuatkan mes di rumah sakit untuk mereka. Mereka adalah petugas di garda depan. Mereka mempertaruhkan dirinya setiap hari untuk terinfeksi gitu. Harusnya kita tidak mengisolasi mereka, kita tidak menolak mereka, justru harusnya kita menguatkan mereka. Karena dengan bantuan mereka kita masih hidup. Dengan bantuan mereka kita tidak terpapar oleh virus seperti itu. Oke,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan Ibu bisa menguatkan Betul. putranya setiap hari dan putranya segera mungkin bisa disarankan untuk bertemu psikiater di Rumah Sakit Depok itu. Saling menguatkan begitu sesama petugas kesehatan dokter ya. Nggih. Terima kasih Ibu Wati, Ibu Rita Wati di Bogor sudah bergabung dan berikutnya saya sapa yang menuliskan pertanyaan di Q&A, Pak Muhammad Bakhtiar. Saya orang yang gampang stres dan sekarang saya merasa stres sangat mengganggu dengan kondisi ini dokter sehingga tidak bisa tidur sampai kadang beberapa hari saya tidak tidur sama sekali. Ini gimana untuk mengelola apa yang saya alami ini? Oke. Problemnya Bapak ini nggak bisa tidur ya. Ini rasanya makin ke belakang pertanyaan makin sulit ya. Ada yang namanya sleep hygiene atau higiene tidur Bapak. Jadi mungkin kita dulu waktu kecil dibiasakan oleh orang tua kita atau dibiasakan oleh nenek kita ya. Ayo sebelum tidur gosok gigi, ganti baju piyama, minum susu ya. Sebetulnya rangkaian ritual yang diajarkan oleh orang tua dan nenek kita itu adalah salah satu tahapan untuk membantu kita tidur. Ya. Yang tadi saya sebutkan adalah kalau mau tidur gunakan pakaian yang nyaman. Kalau bapak-bapak biasanya pakai sarung ya. Kemulan sarung. Kemudian usahakan temperatur ruangan juga cukup mendukung, jadi sejuk. Tidak harus dingin ber-AC, tidak, yang penting sejuk. Kemudian kalau Bapak kesulitan tidur, jangan nyalakan TV di kamar. Ini mungkin tren orang-orang di kota ya, dia sekamar dengan TV-nya. Jadi settingannya kayak kamar hotel, seperti itu. Tapi ternyata radiasi, sinar televisi ini mengganggu sel-sel melatonin di mata kita. Sel-sel melatonin ini adalah bukan sel melatonin, tapi ada zat kimia namanya melatonin. Melatonin ini akan kita produksi menjelang kita tidur. Dan melatonin ini hanya diproduksi pada kondisi remang-remang atau gelap. Jadi kalau misalnya ketika Bapak nggak bisa tidur kemudian menyalakan TV, insya Allah makin nggak bisa tidur Pak. Atau nyalakan HP. Gitu. Karena sinar atau paparan sinar dari HP kita ini menghambat sel melatonin ini untuk diproduksi, sehingga kita makin sulit tidur. Kemudian kalau Bapak mau tidur, usahakan menghindari konsumsi kafein. Saya tidak bilang kopi, karena yang berisi kafein itu tidak hanya kopi. Ada beberapa merek cola tertentu, itu kandungan kafeinnya cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi hindari kafein. Atau permen yang mengandung kopi atau kafein. Oke. Kemudian usahakan 1 jam sebelum tidur Bapak dan Ibu tidak makan berat. Karena begini, orang berpikir bahwa tidur itu adalah kegiatan pasif. Ada orang Jawa bilang kalau sudah bau bantal gitu ya langsung merem dan ngorok gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang lain, untuk tidur itu perlu diupayakan, perlu dipersiapkan seperti itu. Nah, mungkin Bapak tipikal yang harus mempersiapkan tidurnya. Ya. Jangan makan berat 1 jam sebelum tidur. Jangan berolahraga berat 1 jam sebelum tidur. Kemudian ada beberapa makanan yang membantu menginduksi tidur. Contohnya susu hangat. Ya, mungkin kalau kita orang yang sudah berumur 40-an, kita hindari susu-susu yang tinggi kalori atau tinggi gula ya. Jadi mungkin susu yang rendah lemak, rendah kalori, kita minum hangat-hangat menjelang tidur. Karena kandungan dari protein susu ini akan memproduksi triptofan. Triptofan ini adalah salah satu hormon otak yang membuat kita merasa nyaman atau well-being. Kemudian pisang. Pisang itu dikatakan juga mengandung tinggi triptofan. Itu juga akan membantu menginduksi tidur. Kemudian kita juga perlu melihat siapa teman tidur kita. Ada ini ya memang tidak semua ya, ada orang-orang tertentu itu kalau dia tidur itu dia mengelilingi tempat tidurnya alias muter. Ini mungkin membuat kita terganggu dengan tidur kita ya, jadi kita tidurnya nggak nyenyak. Atau mungkin kita punya kasur spring bed yang pegasnya mungkin sudah mulai bermasalah, jadi kalau yang tidur di sebelah kita bergerak, itu kayak kita merasakan ada jendulan atau ada tekanan dari pegas yang kita tindihin jadi dari bagian dari tempat tidur kita, itu juga bisa mengganggu
kenyenyakan tidur kita. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa diupayakan. Kalau itu sudah dilakukan semua dan Bapak belum atau masih kesulitan tidur, monggo berkonsultasi. Ya, kalau di Surabaya rasanya banyak psikiater yang bisa membantu ya. Kalau di tempat lain mungkin jenengan bisa browsing psikiater di kota X gitu, nanti akan keluar nama dan rumah sakitnya seperti itu. Terima kasih, dan ini berikutnya pertanyaan terakhir Dokter Uci karena waktu kita juga terbatas. Baik. Selain dokter juga harus ada jadwal praktek ya. Ini 2 pertanyaan yang saya gabung ya, hampir mirip pertanyaannya. Bagaimana mengelola stres di saat kita dihadapkan dengan berita yang ini pemerintah memperpanjang masa untuk diam di rumah, work from home, ASN juga kerja dinas di rumahnya juga diperpanjang, sementara kita juga tidak bisa pulang ke kampung, di daerah tuh sebenarnya harus ada diawasi, orang tua yang sudah sepuh, ya harus kita datengin dan sebagainya, kita nggak bisa keluar masuk kota gitu ya, karena ada kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran virus. Ini kadang-kadang anak juga kepikiran dengan hal seperti itu dan bisa membuat stres juga. Dokter gimana mengatasinya? Iya, melihat sisi positif pada situasi negatif. Ini memang kita akan sangat kesulitan melihat ini. Ya. Dan yang bisa saya sarankan adalah bahwa pemerintah melakukan himbauan ini karena ini adalah langkah terbaik untuk mengantisipasi penyebaran virus yang lebih luas lagi. Atau mari saya ajak Bapak dan Ibu berpikir yang kebalikannya. Taruhlah pemerintah tidak mengisolasi, pemerintah tidak menyarankan work from home, pemerintah tidak menyarankan tidak boleh mudik, semua lalu lalang. Jenengan mudik, naik bis, orang batuk, orang merokok, orang meludah, orang bersin di bis. Satu bis isi 56, orang keluar dari bis itu 56 orang pergi ke 56 rumah. Dari 56 rumah itu, taruhlah satu rumah ada 5 orang, maka 56 kali 5 orang. 5 orang ini akan pergi ke pasar, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, dan menularkan satu ruangan di kantornya, di kelasnya, di pasarnya. Ya, bisa Bapak Ibu bayangkan penyebaran virus ini? Taruhlah itu 5 kali 5, 250 orang. Pertanyaan saya, apakah ada bed 250 di rumah sakit untuk menangani COVID? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya berikutnya, apakah ada petugas sebanyak minimal 25 orang untuk satu penularan yang bisa mendampingi Bapak Ibu? Yang ketiga, pertanyaannya, apakah ada alat screening yang memang saat ini memadai untuk mendeteksi semua orang yang pergi satu bis? Ini masih satu bis ya? Satu bis, satu tujuan. Kalau dari terminal Bungurasi itu ada 50 bis, 50-nya penuh. Bisa kita bayangkan? Jadi sebetulnya pemikiran ini yang mau kita bagi. Sudut pandang saya sebagai petugas, itu seperti itu Bapak Ibu. Taruhlah jenengan tetap bekerja di kantor. Taruhlah ke kantor jenengan atau kalau kantor pemerintahan mungkin satu gedung isinya 500 atau 1000. 500 atau 1000 setiap hari pulang ke rumah, memberikan resiko kepada keluarga kali 1000. Orang yang di rumah akan memberikan penularan kepada orang lain. Jadi ini penyebarannya adalah sistem perkalian ya. Kali berapa bukan tambah berapa, kali berapa, kali berapa, kali berapa. Jadi maksud saya begini, apa yang disarankan oleh pemerintah itulah yang terbaik untuk saat ini. Itu dulu yang harus kita yakini. Kalau jenengan tahu bahwa ini yang terbaik, maka jenengan akan meyakini ini sebagai sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Sulit, pasti sulit. Ini sama dengan begini Bapak Ibu. Ada anak kecil, dia minta gunting. Mau mainan gunting. Orang tuanya bilang jangan main gunting. Apakah yang terbaik dengan memberikan gunting? Dan kita tahu bahwa gunting ini akan menyakiti anak itu, atau kita mengeliminasi gunting itu dari anak kecil. Analoginya mungkin seperti itu. Jadi, kita punya pimpinan, kita punya pemerintahan, mari kita ikuti aturan dari pemerintah kita, mari kita yakini bahwa apa yang
peraturan apapun yang diwajibkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk saat ini. Dan kalau kita sudah bisa meyakini itu yang terbaik, kita akan mencari cara. Jadi contoh kalau Bapak Ibu mengkhawatirkan orang tuanya, sementara mungkin kita bisa menyampaikan dengan tetangga-tetangga, mungkin jenengan bisa kontak tetangga dari orang tua, mungkin bisa titip ditengok 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau mungkin video call, ya, untuk memastikan bahwa orang tua kita yang berada di beda kota atau di beda pulau atau di beda negara tetap baik-baik saja. Ya, artinya yang tadi saya sampaikan bahwa stay connected, tetap terhubung itu sesuatu yang memang perlu kita lakukan pada kondisi seperti ini, tapi tidak dengan face to face, tapi dengan menggunakan media. Mungkin itu bisa sedikit menenangkan jenengan bahwa oh saya baik-baik saja dan keluarga saya baik-baik saja di rumah, seperti itu. Selalu melihat sisi positif itu dokter ya, karena kadang sesuatu yang tidak kita sukai justru yang terbaik untuk kita. Betul. Dokter, waktunya sudah hampir selesai, karena Terima juga kasih. ini lumayan panjang sekali diskusi di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Nasir. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ada pesan penutup untuk para pemirsa? Terakhir dari saya, yakinlah bahwa Allah itu sudah menggariskan apa yang terjadi pada manusia ini memang sudah sesuai dengan takaran manusia Bapak Ibu. Dan tetap kita berikhtiar dengan cara yang terbaik dan bertawakal dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sampun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mitra Muslim Dr. Azimatul Karimah, SPKJ, FISCM, psikiater ya di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, dan ini mengelola stres dan kecemasan di kala wabah melanda. Kajian webinar kesehatan yang terselenggara atas kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Jangan lupa untuk mengikuti kajian webinar kesehatan di pekan yang akan datang, Jumat depan ya, tanggal 10 April. Dan untuk informasinya selengkapnya nanti bisa Anda ikuti di Instagram Masjid Al-Irsyad ya. Silakan bisa lihat di Instagram Masjid Al-Irsyad. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami. Insya Allah kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.